Lain ketela, daun salam, daun mengkudu. Sebelum presentasi dibuka, kuucap salam terlebih dahulu. Sekuntum bunga seroja diikat tali di tepi jalan. Assalamualaikum semuanya, kembali bersama Muhammad Ruslan. Baik Ibu dan Bapak semuanya, dalam kesempatan ini saya Muhammad Ruslan selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di unit kerja SMP Negeri 1 Sukajaya Kabupaten Bogor, sekaligus sebagai mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal program studi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 akan mempresentasikan video pelaksanaan praktik pengalaman lapangan siklus kedua di unit kerja SMP Negeri 1 Sukajaya. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Pagi Pak. Pagi Pak. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya. Dan kita berdoa juga yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Ya, anak-anak hebat. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran kedua ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang, masih ada yang ingat? Rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Iya betul Marisa. Iya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita akan belajar tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita memulai materi atau pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akan berdoa dulu ya. Sekarang silakan siapa yang mau pimpin doa? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Marisa yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan indikator dan tujuan dari kegiatan pelajaran kita hari ini. Menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di pertemuan kedua ini, ya tujuannya atau goalnya, setelah proses pembelajaran, ya kalian sebagai peserta didik setelah mengamati presentasi PowerPoint serta melakukan pembelajaran dengan model problem based learning atau pembelajaran dengan basis masalah melalui Google Meet ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara secara rinci, juga menyajikan hasil telaah perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9 dengan baik. Nah, ya. Tetapi sebelum itu jangan lupa kalian isi link presensi ini seperti biasa Bapak akan kirimkan di grup WhatsApp ya. Nanti kalian isi nama lengkap kalian, kegiatannya, kegiatan pembelajaran pertemuan kedua, tanggalnya, tanggal hari ini. Klik yang kotak yang ini ya. Oke, setelah itu klik submit. Baik anak-anak, sebelum memulai, masih ingat siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? Muhammad Marisa. Yamin, Terus siapa lagi Pak Rel? Supomo dan Soekarno. Supomo dan Soekarno. Ya, jangan lupa karena ini masih ada kaitannya pelajaran kita hari ini dengan pelajaran kita minggu kemarin. Supaya kalian tambah semangat, Bapak akan menampilkan video. Apapun itu, jangan masuk dalam hal belajar. Sukses itu harus diperjuangkan. Perjuangkan jadi cara bisa belajar yang baik. Waktu belajar berteman serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan. Dengan belajar memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu menjadi Oke anak-anak, bagaimana? Nah ya, sudah menyaksikan videonya? Sudah Pak. Tadi video tentang
motivasi ya supaya kalian semangat untuk belajar ya. Walaupun kita sedang pandemi, kita tidak bisa tatap muka, tetapi kalian bisa tetap harus semangat belajar meskipun belajar dengan cara online seperti ini. Oke, anak-anak ya. Siap, Bagaimana Pak. anak-anak sudah? Siap, Pak. Oke, sudah siap. Oke, Bapak akan menyampaikan beberapa ulasan tentang materi hari ini, yaitu tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perbedaan dengan minggu yang sebelumnya, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara baru sampai perumusan. Nah, sekarang adalah proses penetapannya sebagai dasar negara. Sekalian bisa lihat di modul ini. Nah, tuh. Ya. Ini modulnya, materinya ada di sini semuanya ya. Ini materi yang ada di sini sudah Bapak rangkum. Baik anak-anak, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang PPKI yang pertama. Minggu lalu kita belajar tentang BPUPKI. Sekarang kita belajar tentang PPKI. Apa itu PPKI? Penjelasannya di dalam modul sebetulnya ya. Kalau PPKI itu, ada yang tahu PPKI? Mungkin kalian sudah baca. Kalau BPUPKI kan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekarang kalau PPKI apa? Ada yang tahu? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak. Luar biasa Marisa ya. Ya, BPUPKI diketuai oleh siapa? Rajiman Wedyo Diningrat, Pak. Betul, Atika, betul ya, oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kalau PPKI, ketuanya adalah Insinyur Soekarno. betul, Insinyur Soekarno. Kapan itu sidang yang pertama? Sidang PPKI yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang dibahas adalah tentang Konstitusi Negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. Apa sih konstitusi itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, ini juga yang menjadi awal penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Membahas Konstitusi Negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Sebelum sidang dimulai, nah ini ada pembahasan. Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian dari masalah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Siapa saja yang membahas? Nah, tokoh-tokoh Islam yang membahas diantaranya ya. Yang pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo. Terus ada Kasman Singodimejo. Ada lagi Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sama Tengku Muhammad Hasan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Jelas, Pak. Oke, Jelas, jelas. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disahkan tadi. Isinya yang pertama adalah pembukaan atau mukodimah, terdiri atas 4 alinea. Ada perbedaan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Piagam Jakarta, itu bedanya pada alinea keempat ya. Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada yang tahu kalau ketuhanan Yang Maha Esa lambangnya apa? Dalam perisai Garuda Pancasila itu Bintang, Pak. bintang, betul. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar apa? Ya, rantai. Ya, gambar rantai ya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Gambar apa? Pohon beringin, Pak. Pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambarnya adalah Banteng. kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Tahap pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Apa masalah yang akan Bapak sampaikan kepada kalian? Kelompok Insinyur Soekarno. Apa perbedaan tugas dan fungsi BPUPKI dengan PPKI? Ini kelompok Muhammad Hatta ya. Apa perbedaan dan persamaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45? Sekarang kelompok 3, kelompok Muhammad Yamin. Apa akibat dari perubahan rumusan Piagam Jakarta? Sekarang yang keempat, kelompok terakhir, kelompok Supomo. Apa akibat apabila tidak terjadi perubahan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta? Tahap keduanya adalah kalian
mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Sudah ya, Bapak sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian nanti bergabung dengan kelompoknya. Boleh diskusi di grup WhatsApp. Silahkan telaah dari permasalahan yang Bapak sampaikan kepada kalian itu apa, penyelesaiannya. Oke, ya kerjasama. Di tahap ketiga, Bapak akan membantu kalian nanti. Kalian boleh lihat dari buku. Bagaimana, sudah menemukan anak-anak? Kelompok 2 ke kelompok 3 Sudah. 4 udah nemu? Berapa? Udah, nanti kalian Bapak minta untuk sampaikan ya hasil dari kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil dari. Kalian juga bisa melakukan penilaian antar teman ya, ya atau tidak aja jawabannya. Nah, terus kirim submit. Kelompok Insinyur Soekarno, silakan Nengsi. Apa perbedaan tugas dan fungsi BPUPKI dengan PPKI? Nah, ini Bapak dapat dari Nengsi nih tadi nih jawabannya. Silakan bacakan Nengsi. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk merumuskan segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan termasuk pembentukan dasar negara. PKI Dokuritsu Junbi Inkai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas setelah Indonesia merdeka. Tugasnya antara lain melantik presiden dan wakil presiden. Terima kasih Nengsi. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Atika, silakan kelompok 2, kelompok Muhammad Hatta. Kesalahannya adalah apa perbedaan dan persamaan rumusan dasar negara Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45? Perbedaannya pada Piagam Jakarta yang pertama mencantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Sedangkan rumusan Pancasila di pembukaan UUD 1945 alinea keempat sila ke-1 tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Persamaannya pada tiap rumusan selalu dicantumkan kata ketuhanan. Terima kasih untuk Silvi dan Atikah ya di kelompok 2. Kelompok 3, apa akibat dari perubahan rumusan Piagam Jakarta? Akibat diubahnya sila pada Piagam Jakarta adalah semua agama yang ada di Indonesia diakui oleh pemerintah, sehingga semua umat beragam bisa hidup dengan rukun. Oke, benar ya. Terima kasih Marisa. Sekarang kelompok apa akibat apabila tidak terjadi perubahan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta? Terjadi perpecahan dalam negara Indonesia bagian timur. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke bagian penutup dari kegiatan kita hari ini. Dalam kegiatan penutup, yang pertama kita akan menyimpulkan peran BPUPKI dan PPKI. Menurut kalian apa peran BPUPKI dan peran PPKI itu apa saja? Untuk mempelajari atau menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Kalau PPKI perannya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia serta Muhatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Iya, betul. Itu ya tujuan perubahan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Agar tidak terjadi perpecahan kelompok agama. Kesimpulan kita untuk hari ini adalah yang pertama, BPUPKI berperan untuk merumuskan dan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Sementara PPKI adalah mengesahkan dasar negara, mengesahkan undang-undang dasar, mengangkat presiden dan wakil presiden. Selain itu juga agar rencana atau cita-cita menjadi negara Indonesia yang bersatu itu terwujud. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Ya, oke, anak-anak. Ya, anak-anak, yang dikerjakan hari ini adalah kuis di Kahoot. Caranya kalian klik link yang sudah Bapak kirim, lalu masukkan pin game yang tertera di platform Kahoot tersebut. Untuk LKPD dikerjakannya nanti setelah kegiatan ini ya. Sebelum kita tutup dengan doa, Bapak ingin refleksi dulu ya. Kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, tolong dijawab oleh kalian.
Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi hari ini? Oke, yang kedua, apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Rencana tindak lanjut akan kalian lakukan. Yang keempat, apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Walaupun kita masih belajar di rumah, Bapak tetap ingatkan kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Oke, lanjut. Kita tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Mari teman-teman, sebelum kita selesai belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak hebat semuanya yang sudah bergabung bersama Bapak dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang ketiga ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa bergabung kembali. Titip salam Bapak untuk orang tua kalian. Ya, oke, Bapak juga pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.